kerja di luar negeri itu kabur gitu ya. And you don't really agree with that? I don't. Dan kenapa gitu ya? Kalau menurut saya akhirnya kan yang ya sebagai warga negara Indonesia gitu ya, kita pikirnya kan kontribusi sebenarnya fokusnya harusnya ya. Apa yang kita sudah berikan dan usaha bantu ya untuk negara maupun untuk komunitas ya, untuk masyarakat. Dan itu kan nggak harus selalu physically atau based di Indonesia. Gitu. Berapa paper waktu PhD? Berapa paper ya? Equivalent to 13 paper, tapi yang publish till the end itu 12. Kalau kayak gitu mungkin nggak usah pakai GP-nya kan? Kalau misalnya udah ada probabilitasnya, tinggal akurasinya mungkin berapa persen gitu ya? Saya sih pasti walaupun saya peneliti digital health AI, tapi saya proponen bahwa tetap perlu ada human in the loop ya, tetap perlu ada dokter maupun tergantung untuk aspek apa ya, ada human intinya yang membuat putusan. Hello, welcome again to another episode of Academic Talks. Kali ini aku mau ngebahas topik seputar yang lagi hot nih, tentang kabur aja dulu. Terus tentang jadi dosen muda di Australia. Dan tentang riset PhD di dunia kesehatan atau dunia kedokteran. Kali ini aku dapat narsum yang udah tepat banget nih. Contoh kabur aja dulu. Nggak kabur ya. Nggak kabur juga sih ya. Oke, kita langsung kenalan aja, silahkan. Nama saya Antoni Sunjaya. Saya saat ini senior lecturer di Health Leadership and Management di Faculty of Medicine and Health, UNSW Sydney. Dan honorary fellow di George Institute for Global Health dan affiliate faculty di Harvard Medical School juga. Wah, Antoni nih ada beberapa hal yang mau aku tanyain ya. Yang pertama tuh bisa nggak ceritain perjalanan studinya dari S1 sampai S3 di UNSW, itu gimana? Saya backgroundnya sebagai dokter ya, S1 saya di bidang kedokteran di Indonesia ya, di Untar. Lalu saya menyelesaikan S2 di bidang internal medicine ya, Master of Science di University of Edinburgh. Lalu PhD-nya di bidang digital health, lung and heart disease di UNSW Sydney. Oke, itu dulu waktu ke S2 langsung banget dari S1 atau sempat kerja dulu di Indonesia itu? Cukup apa namanya, dalam waktu berdekatan kalau bisa bilang ya. Oh gitu. S2-nya itu pun partially selama saya lagi S3 ya, karena kebetulan offernya dapat dengan dengan pas gitu ya, let's say that way. Dan saling mendukung ya. Jadi saya kembali tetap fokus clinical saya jalan ya, interest saya dan risetnya juga jalan. Jadi waktu lulus dari Untar langsung ke Edinburgh atau sempat kayak koas dulu atau gimana gitu? Oh, saya sudah lulus dokter ya. Koas kan sebelum lulus dokter ya, udah sempat lulus dokter. Habis itu nggak terlalu lama sih. Habis itu saya sempat kebetulan dapat kesempatan. Saat itu sempat ke Jerman juga ya, ada observership di rumah sakit di sana. Lalu kebetulan saat itu juga ya dapat offer ya in some way dari UNSW ya untuk memulai program PhD di sini. Lalu akhirnya ya jadilah saya mulai gitu ya, bisa bilang. Dan along the way ya karena saya cukup banyak ya ikut misalnya course dan pelatihan terkait bidang terkait di University of Edinburgh, jadilah ya S2 juga gitu akhirnya ya. Jadi waktu di Edinburgh itu maksudnya S2 bareng S3? S2-nya partially ya, bisa dibilang saat paralel lah, arguably. Oh, itu dapat beasiswa waktu ke Edinburgh? Ya, ada support lah dari beasiswa salah satu. Jadi partially biaya sendiri dan dari Edinburgh juga? Ya, for the juga? most part dari Edinburgh juga ya, udah dapat gitu. inilah. Nah, dari Edinburgh itulah yang membawa ke UNSW, begitu? Not exactly. Jadi dari Indonesia sebenarnya yang langsung saya ke UNSW. Yang Edinburgh itu adalah side staff karena saya tetap masih suka bidang klinis gitu ya. Jadi saya lanjut ambil juga. Praktis tapi dianggap degree juga gitu ya. Oh, nice. Nah, waktu di UNSW itu apply-nya berarti semuanya dari Indonesia untuk dari Indonesia, betul. Beasiswanya sekalian gitu. Beasiswanya dari Indonesia. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Oh, it was a funny story ya.
saya itu ini saya disupport di sini dengan beasiswa Scientia namanya ya. Kayak kalau mungkin beberapa universitas ada beasiswa dari Vice Chancellor atau President Scholarship ya. Dan saat itu menarik ya karena Scientia ini selain dia memberi stipend ya yang cukup kompetitif ya, lebih tinggi dari yang pada umumnya, juga ada career development support tiap tahun. Kita kasih budget untuk pergi. Dan saya pertama kali tahu sebenarnya dari Facebook ya. Gitu. Ada ad gitu ya, suatu advert kami sedang rekrut gitu ya untuk yang individu-individu cukup kompetitif untuk apply. Ada salah satu interesting area-nya adalah digital health ya, yang dimana sekarang saya banyak fokus digital health, NCDs ya, jadi penyakit jantung, penyakit paru, dan kebetulan juga ada bertemu promotor ya yang saya lihat cocok gitu ya. Jadilah apply ya dan sukses itu untuk cukup masuk. Random juga ya dari Facebook. Apa emang lagi main Facebook casually atau emang It was casual, gitu? It was casual. Kebetulan ya. Kalau kan saya kata mungkin kalau tadi dengar kata kebetulan gitu ya. Tapi ya memang mungkin in this case ya tentu ya pas pada situasi itu saya memang banyak penelitian sudah sebelumnya ya, banyak paper jadi supportive. Tapi at the same time ya itu kan akhirnya kebetulan tuh ya opportunity meets preparedness gitu ya. Jadi ya pas gitu ya, pas itu dan jadilah gitu ya. Ya, pas iseng-iseng main sosmed tiba-tiba oh ada lowongan nih. Dan kebetulan memang sudah prepared, maksudnya quality-nya juga sudah memenuhi lah syarat mereka gitu ya. untuk masuk gitu. Nah, kira-kira kualitas seperti apa sih yang bisa mendukung nih untuk mendapatkan beasiswa atau kesempatan sejenis gitu? Tentu tergantung beasiswanya ya, beda beasiswa beda ya. Tentu ada kualitas akademik sebagai baseline yaitu ya saat perkuliahan sebisa mungkin IPK-nya baik ya. Baik dalam arti kata ya 3,5 ke atas misalnya ya, itu baru lebih kompetitif. Selain itu tentu kemampuan bahasa ya penting ya, bahasa Inggris itu salah satu kalau misalnya Australia di negara lain sesuai negara masing-masing. Dan lalu tergantung bidang riset masing-masing. Tentu kalau bisa ada pengalaman riset ya yang dibuktikan dengan paper ya, kalau bisa first author paper di jurnal-jurnal yang memang bereputasi internasional ya. Nasional pun tidak masalah kalau memang baru awal ya, nggak apa-apa, tapi bereputasi internasional kalau bisa. Itu kalau memang sudah lebih tinggi nilainya, presentasi di conference apalagi misalnya kalau diundang ataupun oral misalnya ya, itu membantu. Dan hal lain selain itu, kadang hal-hal ekstrakurikuler ya, practice related stuff. Misalnya tergantung bidang, ada pernah mengikuti kompetisi coding, misalnya kalau orang yang misalnya masuk IT, ataupun pernah ada ikut acara-acara terkait, gitu ya. Karena intinya yang diingin lihat PhD is a long journey, gitu ya. PhD itu nggak beda dengan kalau di bidang kedokteran kita kuliah spesialis gitu ya atau residen gitu ya lamanya, dan bebannya pun ya ada yang relevan gitu ya, similar gitu ya, arguably for some people. Jadi itu perlu diingat gitu ya. Jadi mereka juga mau lihat kandidat yang apply itu bukan hanya ikut PhD karena oh bagus nih iseng-iseng aja gitu kan apply, tapi memang dia ada track record akhirnya ya untuk memang nanti bisa saat di dalam menyelesaikan PhD-nya, akhirnya kita semua ingin selesai gitu kan ya. Good PhD, sedang PhD, dan bagaimana selesai dengan enak gitu ya, selesai dengan enjoy kalau bisa. Dan kalau memang baseline atau foundational stuff-nya sulit ada, itu ya atau belum ada, itu perlu waktu kan. Selain itu tentu ada kualitas-kualitas umum ya, tentu ya toleransi, openness ya, dan bisa komunikasi dan kerjasama dalam tim ya. Dan ya tentu sifat-sifat lain, perseverance, resilience seperti kalau kita bilang sekarang kan. Dan juga ya keinginan untuk ini ya belajar ya, curiosity dan ya learning spirit lah. Sebenarnya itu kualitas-kualitas umum mungkin di zaman saat ini juga ya. Nah, kalau pengalaman Anthony sendiri yang udah dipersiapkan pada waktu itu apa aja? Ikut kompetisi gitu-gitu nggak dulu? Saya sebenarnya nggak ada plan untuk ambil PhD, that's the point ya, bahwa ambil PhD itu suatu hal yang ya pas aja gitu kan, dan bold roles. Bisa saya nggak ambil saat itu ya sebenarnya mungkin saya
Jadi Ya, dokter, dari dokter praktek, oke. practicing, mungkin ambil spesialis atau mungkin malah apply di tempat lain ya. We Iya. never know gitu ya. Cuman ya I mean you cannot say kan sekarang itu counterfactual ya situasi yang kita nggak bisa ini kan predik ya Tebak ya. apa yang terjadi misalnya kalau saya nggak pilih misalnya pas itu ambil. Tapi memang saat perkuliahan ada interest di bidang itu Bikin dan paper juga gitu ada ya. penelitian ya dan ada ketemu mentor-mentor yang mendukung gitu ya untuk memfasilitasi itu. Keluarga juga suportif untuk saya mengambil jalan yang mungkin bagi banyak orang gitu ya. Kalau di bidang kedokteran tuh nggak rutin gitu ya. Kurang umum ya gitu ya. Rutinnya itu kan dari dokter praktek, dokter spesialis gitu ya dan ya praktek lah lagi gitu ya dan selanjutnya. Tapi jalan yang lain gitu ya. Yang tidak kalah kalau saya bilang impactful gitu ya, kalau kita bilang impact. Tapi akhirnya ya karena itu ya jadi ya pas gitu ya situasi itu ya saat apply ya sesuai gitu ya. Jadi memang waktu kuliahnya juga memang udah performance-nya memang bagus terus gitu ya secara IPK, terus juga ada pengalaman riset, publikasi itu udah dimulai dari dini gitu ya. Ya, mendukung walaupun saat itu bukan untuk ambil PhD ya, itu out of interest dan sebagainya. Emang suka gitu ya. Kalau kayak lomba-lomba gitu sempat ikut nggak dulu? Ada ikut lomba juga. Dan menang gitu ya. Ya, dan ada yang menang. Tentu nggak semua bisa menang ya. I think that's the other thing ya. Selama PhD itu kita akan lihat bahwa ya a lot of things adalah ya failure juga is a learning gitu ya. Dan itu ya hal yang penting gitu ya untuk kita ingat juga gitu. Dan mungkin nggak sih ada pengalaman master's degree itu juga membantu untuk mendapatkan beasiswa dan posisi PhD di kampus? Pada saat itu sebenarnya ke arah ininya ya, ke arah pengalaman riset dan mungkin sebagai dokter ya, tentu itu sebenarnya kedokteran itu kan dokter itu walaupun profesi itu di beberapa tempat terkadang bisa dianggap semacam S2. Kalau di Australia sendiri sebenarnya dengan sistem di sini dari S1 ke S2 S3 itu tidak perlu S2. Kecuali ya orang itu kurang ada pengalaman riset. Jadi kalau pengalaman risetnya mencukupi dan juga dia itu honors ya ada dalam S1-nya itu berarti ada tesis ataupun skripsi kalau kita bilang sebenarnya itu memenuhi syarat tanpa perlu S2. Untuk apply PhD langsung. Untuk apply PhD langsung. Dan memang tapi ya competitiveness untuk beasiswanya mungkin nanti yang jadi pertanyaan selanjutnya gitu kan. Kadang orang ambil S2 untuk membantu itu juga competitiveness di sana ya. Tapi ya nggak wajib kalau di Australia. Kalau kayak skill-skill tertentu ada nggak sih untuk dapetin beasiswa gitu untuk menjadi lebih kompetitif atau untuk menaikkan value? Menaikkan value tergantung bidang. Kalau bisa ada track record di bidang itu ataupun ada aktivitas yang terkait di bidang itu ya. Kalau kayak Anthony gitu? Misalnya saya memang interest di IT ya, memang penelitian saya digital health, saya cukup aktif misalnya beberapa organisasi terkait IT juga misalnya sebelum masuk. Jadi itu relevan gitu ya. Walaupun mungkin itu bukan paper, itu bukan publikasi. Tapi there is some relevance. Jadi ya hal-hal seperti itu sih dan akhirnya in the end ya mungkin kalau saya punya head sebagai supervisor gitu ya. Yang penting kan ya itu interest to learn juga ya. Tentu kita mau mereka ada foundational knowledge, mereka udah ready. Tapi kan part of the journey adalah PhD itu juga learning journey juga gitu ya. Oke, aku sekarang mau nanya soal opini ya tentang hashtag yang lagi viral nih. Yang hashtag itu kayaknya dimulai oleh diaspora yang ada di luar negeri untuk apa semacam entah movement, entah encouragement, kabur aja dulu. Nah, menurut Anthony itu gimana tuh? Kayak kesana orang yang bekerja di luar negeri itu kabur gitu ya. And you don't really agree with that? I don't. Dan kenapa gitu ya? Kalau menurut saya akhirnya kan yang ya sebagai warga negara Indonesia gitu ya, kita pikirnya kan kontribusi sebenarnya fokusnya harusnya ya. Apa yang kita sudah berikan dan usaha bantu ya untuk negara maupun untuk komunitas ya, untuk masyarakat. Dan itu kan nggak harus selalu physically atau base di Indonesia gitu ataupun mungkin kerja Indonesia. Yang penting lebih ke aspek itu ya. Saya sendiri misalnya walaupun saya di sini, saya akan foster kerjasama. Kita ajukan hibah, kita lakukan penelitian bareng.
dengan rekan-rekan di pemerintah Indonesia maupun dengan universitas, ya, Dan dengan udah jalan kelompok-kelompok, ya? dan sudah berjalan. Ataupun misalnya kadang saya diundang untuk memberi expert opinion gitu ya ke kementerian dan sebagainya, ya kita berikan dengan sukarela gitu kan ya, tanda kutip. Dan itu kan membantu juga. Kalau kita bilang kontribusi, it is contributing gitu ya. Walaupun mungkin saat ini saya nggak physically di Indonesia ya, zaman sekarang kan physical presence itu not as important, terutama knowledge based sector ya, betul. dibanding ya sebenarnya kita punya fokus dan kita punya action itu ke arah mana. Jadi nggak itu kabur ya? saya sih nggak bilang kabur gitu ya. Memang mungkin ada yang orang kabur ya, tanda kutip ya, dengan berbagai alasan ya, itu hal lain gitu ya. Kalau kita bilang, dan banyaklah negara-negara lain gitu kan, alasan ekonomi, kadang ya karena konflik dan sebagainya. Itu memang kabur. Tapi kalau bagi diaspora, terutama yang berkarya, yang aktif juga gitu ya di luar negeri, dan bukannya dalam arti kata kabur karena hal-hal yang negatif gitu ya. I think itu kan sebenarnya membantu Indonesia juga ya, dan kita juga sebagai contoh bagi masyarakat luar. Kalau kita lihat orang Indonesia itu sebenarnya hebat-hebat gitu kan, kalau kita bisa katakan. Dan kita dengan mengkonek Indonesia, orang lain jadi bisa lihat juga Indonesia. Lebih banyak misalnya kolaborasi meningkatkan ilmu pengetahuan Indonesia maupun pemahaman dunia gitu ya, soal apa sih potensi dan apa yang kita bisa inovasi di Indonesia yang kita bisa bawa keluar ya, itu reverse innovation juga penting ya. Dan kalau kita ya sudah masyarakat Indonesia yang misalnya berkarya di luar itu semuanya balik tanda kutip, ya that bridge is lost juga gitu kan ya. Betul. Dan itu kadang ya tidak semudah itu untuk dibangun dengan orang yang mungkin bukan warga orang Indonesia, yang memang tapi interest Indonesia. It's not that easy ya. As mungkin kalau sesama misalnya ya memang orang Indonesia gitu ya yang menjadi bridge. Betul. Tapi kan memang ada isu kalau di Indonesia sekarang lagi tidak ideal, makanya orang pada pengen bermigrasi gitu ke negara yang dianggap lebih ideal. Nah, kalau Anthony sendiri tuh apa awalnya punya persepsi kayak gitu, nggak mau di Indonesia lah karena takutnya nggak dihargain atau kondisinya sangat tidak ideal, mungkin gajinya nanti kurang atau gimana. Nah, kalau kamu sendiri gimana tuh? Bukan itu sih, driver utamanya kalau kita bilang. Saya sih udah sort of di sini ya, udah berapa tahun ya, sebelum misalnya ada hashtag gitu ya, dan seperti itu. Dan sebenarnya bukan itu. Akhirnya kalau sekali lagi mungkin ini persepsi tergantung ya. Tapi kalau misalnya kita di sektor-sektor tertentu, knowledge sektor, ada waktunya memang mungkin untuk kita belajar juga ya. Dan kita kerjasama, bangun network dengan di luar. Untuk nanti ya connect ke Indonesia juga. Kalau saya bilang ya, nanti untuk balik juga, untuk connect. Saya pun ya misalnya kalau Indonesia anggap saya kasih kuliah tamu ya ke universitas-universitas dan sebagainya. And itu kan bagian juga dari ini. Saya nggak perlu jadi dosen misalnya di sana dengan tetap, tapi I'm still contributing gitu ya. Dan banyak yang seperti itu juga, bukan hanya saya. So kalau saya bilang sih ya ini ya, memang betul selalu ya kalau peribahasa kan rumput tetangga selalu lebih hijau ya. Selalu lebih ini menggiurkan ideal dan tidak ideal tuh kadang relatif ya. Tentu di tempat manapun ada positif dan negatifnya ya. Dan itu ya kita perlu adapt gitu ya, dan consider ya, dan lihat sesuai circumstance masing-masing mungkin kan, dan interest masing-masing, apa long term plan-nya, apa goal mereka, mana mungkin pada that time yang relevan gitu ya. Karena it's changing gitu ya. Ya mungkin hari ini lebih sesuai di sini, bisa jadi setelah beberapa tahun ya mungkin tidak gitu ya. Dan ya kita ya sekarang zamannya ini global ya, kita ya sesuai itu juga gitu ya. Jadi berangkatnya bukan karena di Indonesia tidak ideal ya, tapi memang opportunity-nya kebetulan ada di sini dan cocok gitu ya. Ya kebetulan cocok gitu ya. Kalau tidak cocok ya tidak juga gitu kan misalnya ya. Gitu. Anthony kan sekarang udah memasuki role yang baru, yaitu sebagai senior lecturer ya. Jadi dari PhD berangkatnya di sini, kemudian jadi senior lecturer. Bisa diceritain nggak itu perjalanan karirnya sampai di posisi yang sekarang? Oke.
Setelah saya selesai PhD, sebelumnya sebenarnya saat itu memang ada intention ya, karena penelitian saya terkait digital health ya, AI gimana kita meningkatkan kualitas layanan ya yang didapatkan oleh pasien terutama sakit jantung dan paru ya di layanan primer untuk expand itulah, gimana bukan hanya mengembangkan ya, memprove bahwa itu relevan, tapi untuk trial, untuk implement di lapangan. Jadi saat itu belum lulus pun kami mengajukan hibah gitu ya. Dan saat itu pas dapat dukungan dari pemerintah Australia ya untuk 5 tahun. Oh itu bukan project supervisor ya? Project hasil dari PhD itu sendiri. Jadi as a result dari PhD itu cukup banyak paper yang kita publish, jadi untuk sebagai track record diajukan dan untuk next step ya, next phase-nya kan untuk implementasi dan dapat didanai gitu ya, dengan bukan hanya saya ya, supervisor saya ikut dan banyak orang lain kita ajak juga gitu ya untuk hibah bersama. Jadi dapat pendanaan untuk 5 tahun. Jadi pada akhirnya setelah saya selesai PhD saat itu ya dapat dari dana itulah sudah ada line item untuk saya jadi research fellow gitu ya, researcher berlanjut. Dalam perjalanannya ya tentu selain di dunia akademisi kan selain riset ada aspek education, translation dan sebagainya. Dan saya di offer ya dari UNSW, kenapa enggak misalnya ke sini gitu ya, dalam posisi yang tenure track kalau kita bilang ya, atau itu mungkin di offer secara pribadi gitu. Ya ada di reach out lah bahwa mereka sedang mencari gitu ya, dan profilnya kan sesuai pas gitu ya. Jadi yang terjadi ya ada offer itu, kami berdiskusi gitu ya, dan ya, pas gitu ya, cocok. Saya pun ada minat bagaimana selain riset kita ada juga fokus untuk meningkatkan kualitas sistem kesehatan, antara lain capacity building gitu kan ya. Untuk health manager, misalnya eksekutif di kesehatan di Australia maupun di luar negeri ya. Dan pas UNSW kita punya health management program terbesar dan tertua ya. Pertama di Australia, udah 80 tahun kira-kira. Jadi it fits, juga profile mereka ya, they're competitive in that sense. Jadi ya it turned out to be this way gitu kan ya. Jadi ya saya decide untuk transition, pindah. Walaupun riset saya tetap berjalan dengan riset institut saya sebelumnya dan partner-partner lain. Karena seperti aja lagi, kolaborasi itu kan berjalan ya. Kita nggak physical presence itu juga kadang yang menjadi penentu utama ya. Jadi yang 5 tahun itu belum selesai kan? Masih berjalan dan tetap carry over saat saya di sini. Nah, kita tetap berjalan penelitian itu. Oke, jadi sebelum lulus PhD dapetin funding, berarti ya jadi research fellow. Jadi teman-teman research fellow ini mirip-mirip postdoctoral gitu ya? Arguably ya, di beberapa tempat. Bedanya mungkin di Australia tergantung tempat kadang lebih independen ya. Kita cari grants, kita sudah mulai berjalan juga gitu ya. Dan sebelum habis itu funding yang untuk posisi research fellow, kemudian ditawari posisi untuk jadi senior lecturer di UNSW. Jadi jalan dua ya sekarang ya, posisi yang baru sama sambil ngerjain yang funding yang kemarin. Itu dari bagian riset, jadi research aspeknya kan tetap senior lecturer itu adalah bukan hanya ngajar gitu ya, ngajarnya itu limited sebenarnya, itu mix. Jadi teaching ada, tapi aspek besarnya tetap riset sebenarnya. Persentasenya lebih banyak di riset ya? Sebenarnya equal ya, 40-40-20 kalau kita bilang. 40% waktu untuk riset, 40% waktu untuk ngajar dan pengembangan ya, ilmu di aspek itu, dan 20% untuk kontribusi ke hal-hal lain ya. Jadi nggak ngalamin job hunting dong ya? After PhD, karena langsung ditawarin gitu. Ya, fortunately not mungkin ya. Atau unfortunate ya, kita nggak tahu ya, mungkin nanti. Tapi ya saat itu ya, itu apa namanya ya, what happened gitulah ya, intinya ya transitionnya demikian. Jadi emang ya ada pas. Itu kan pasti harus eksepsional banget dong ya sampai di offer gitu, sementara yang lain kan berjuang untuk job hunting gitu. Nah kira-kira kualitas apa nih yang udah Anthony cicil gitu untuk bisa sampai achieve that kind of position? Kualitasnya cicil mungkin pertama ya kalau di dunia tentu ya akademia, tapi pada umumnya ya, do your best aja intinya ya gitu ya. Kalau kita memang
stand out di bidang tertentu ya, dan memang actively show that juga, orang akan recognize itu gitu kan, dan dari itulah itu jadi the start gitu ya. Apanya nih kira-kira aspek yang mana? Baik aspek misalnya paper ya, tentu, tapi sebelum paper itu ada kan sebenarnya kerja kita ya, work kita, project ya, kita actively contribute, dan juga skill, tapi skill-skill juga ya, skill-skill tertentu. Nah itu Seperti tergantung bidang. Kalau misalnya bidang saya berarti kan ada aspek statistical analysis ya, ada aspek mungkin terkait machine learning, ada aspek-aspek lain implementation science ya, qualitative research, quantitative, mix gitu ya. Aspek itu juga ada di bidang-bidang lain gitu kan. Jadi ada tentu dari skill itu dia connect ke kita kalau bisa contribute, misalnya ada project kita ikut kan dengan kolaborator lain. Dari itu kalau kita do well, ya itu berarti kita akan stand out gitu ya kan. Kelihatan lah siapa kalau kita misalnya penelitian ya, siapa yang memang contribute dan memang ini ya, dan siapa yang tidak ya. Itu open doors juga for networking gitu ya. Jadi I think other aspect is selama PhD itu kesempatan baik sebenarnya untuk kita explore. Saya pun nggak tahu, misalnya saya mungkin senang di bidang ini exactly saat di awal. Kalau ditanya mungkin berapa tahun lalu gitu ya saat awal. Tapi sembari perjalanan dengan coba ini, coba itu ya. Jadinya kan, oh ternyata menarik nih, dan masuk gitu ya. Same thing, jadi selama PhD ataupun di dunia kerja gitu ya. Memang di dunia kerja kadang lebih limiting. Coba kita coba explore, sembari ya kasih filler juga ya kadang ya, pada orang-orang tertentu bahwa misalnya kita ada interest di daerah bidang tertentu, dan ya kalau kita memang kerja dengan baik ya, people will keep it in mind gitu kan. Dan saat ada opportunity ya misalnya ya ada offer lah. Jadi selama PhD itu juga banyak berusaha reach out untuk collaborate gitu? Kadang natural aja gitu ya. Kadang natural, atau kadang kayak saya aktif di asosiasi dan sebagai di Australia maupun di luar ya, global. Jadi ya somehow connect aja gitu. Dan juga muncul secara organik muncul opportunity. Secara organik ya muncul ya? Opportunity. Nah kalau boleh tahu berapa paper waktu PhD? Berapa paper ya? Equivalent to 13 paper, tapi yang publish till the end itu 12. 12. Jadi yang satu itu lagi masih proses review. Oh ya, masih ketahan ya. Jadi 12 itu ini semua di Q1 journal. A lot of them, yes, a lot of them. Ya ini. Itu gimana ngerjainnya ya, bikin 11? How do you interesting manage question. To do that? Yeah. I think piecemeal ya, along the way ya. Ada yang udah pas ready, ya sudah di-publish. Akhirnya kan knowledge is moving, jadi ya secepat mungkin sebenarnya kan. Akhirnya kalau ada recency, the more recent paper is the better paper gitu kan. Yes. Bahwa kalau kan memang ada hasil, susah kan? Maksudnya you have to dedicate. Yes, nah ya dedicate some time, focus time memang, dan usaha sih sebenarnya. Kalau kita apapun itu sebenarnya satu tip yang someone told me once yang bagus adalah ya kalau kita menulis kita harus usahakan tulisan kita itu bisa dipublish atau bisa diapakan. Jadi jangan tulis for the sake of writing gitu ya. Jadi lebih praktikal dan lebih efisien gitu ya. Karena waktu memang juga terbatas gitu. Semua orang gitu ya, kita kan waktu itu terbatas. Atau misalnya ada setiap harinya tuh memang diluangkan boleh, atau focus time. Karena kan ngerjain risetnya juga. Betul. Dan itu kan nggak di depan komputer misalnya. Ya, jadi depan komputer. Ya, jadi ya kan? Perlu di-balance sih waktunya, dan sebisa mungkin kalau data udah lengkap, coba prioritaskan diselesaikan. Karena semakin banyak paralel yang berjalan kadang susah juga gitu ya. Kita pun terpecah, itu nggak efisien kan sebenarnya. Cognitively juga ya, untuk terpecah-pecah. Jadi kayak one research question, once it's done, ada datanya, udah you can better write up and push it out gitu to go publish. Karena review pun take time ya. Iya. Itu maksudnya bisa 11, 12 malahan ya. It was fortunate mungkin datanya pas demikian gitu ya. Dan
jadi ya dipublish lah gitu kan, daripada cuma dibukukan. Betul. Kalau conference sendiri waktu selama PhD juga banyak ikut? Banyak juga. Jumlah saya nggak ingat. Saking banyak. Wow. Ini sebenarnya aku udah tahu sih teman-teman ya, Anthony emang publish banyak paper ya, makanya aku jadiin satu konten di Instagram dan itu yang nonton sampai 1,1 million ya, 1,1 juta views gitu kan. Itu tuh dia emang ada orangnya. Walaupun yang komen itu banyak yang nggak percaya gitu, padahal maksud saya itu emang ada orangnya gitu. Dan Anthony sendiri sekarang kalau boleh tahu nih umur berapa? Saya berjalan ke 27 ya. 27. Nah, 26 sekarang, berjalan Jadi ke 27. 26 udah lulus PhD, udah dapet academic position di Australia. Jadi memang benar-benar tidak menyia-nyiakan masa muda. Oh iya kan Anthony juga ini kan ya aktif di organisasi kan ya? Apa aja organisasi so far? Ada berbagai macam ya. Ada yang profesional, ada yang terkait community juga. Antara lain mungkin kalau yang sekarang aktif secara profesional ya di Lancet Commission ya for Global Health terkait people-centered care for universal health coverage. Itu saya salah satu komisioner dan co-chair satu working groupnya. Fokus kami untuk membuat rekomendasi ya people-centered care untuk UN ya. Itu global. Global untuk menginform post SDGs agenda gitu ya, post sustainable development goals terkait kesehatan. Itu saya aktif di sana. Saya associate editor terkait AI dan digital health di Annals of Family Medicine. Jadi itu lebih ke editorial board ya, jurnal ya Q1 dia, number 1 arguably for primary care research sekarang. Juga editorial board di BMC Pulmonary Medicine terkait lung health. Saya ada co-chair di membership committee Society for Medical Decision Making, itu lebih ke professional body, dan a number of others, tapi itulah mungkin beberapa gitu ya kalau saya bilang. Dan kalau community sendiri mungkin salah satunya saya dengan banyak rekan-rekan gitu ya, kita co-found dan sebagai saat ini percayalah diamanai sebagai ketua ya untuk Indra ya kita bilang. Indonesian Network of Doctoral and Early Career Researchers di Australia gitu ya. Dengan sekarang membernya udah banyak ya 500 ya. We didn't expect gitu ya dalam waktu singkat juga. ya. Dengan cepat baru meningkat dan fokusnya lebih ke itu ya gimana ya akhir giving back itu kalau saya katakan we get more in return gitu kadang ya dengan kita give back, spend time ya. A lot of these are voluntary gitu ya. Kita kan spend time out of our work hours dan sebagainya. Tapi ya akhirnya untuk mengembangkan komunitas bareng gitu ya dan benefitnya itu ke kita juga dan akhirnya kita juga benefit gitu ya in the end. We are benefiting others tapi juga ourselves ya. Ya itu mungkin beberapa sebelumnya ya ada beberapa organisasi lain yang kadang saya step down juga udah. Jadi ada yang skalanya global, ada yang skalanya within Australia dan juga yang bareng sama orang-orang Indonesia juga gitu ya. Wow. Again, bagi waktunya itu gimana gitu. You have a lot of things to do, ya kan? Sempat bersenang-senang. Oh well, meeting people and helping is part of that fun. Jadi passionnya nolong orang emang ya. Tapi ya splitnya sesuai usaha seperti tadi sih ya, yang tadi ya 40-40-20 tadi kalau kita bilang gitu kan ya. Oh jadi itu masuk ke 20-nya itu 20 yang berlebihan sebenarnya ya, tapi nggak masuk ke yang connect ke yang lain juga ya. Akhirnya sih lebih ke I would say I've been fortunate ya. I've been part and work with people yang memang ini passionate juga. Jadi enak kerjanya. Kadang a lot of time itu wasted karena kerjasama dengan kelompok atau tim yang banyak konflik, itu yang kita pusing. I try to be as streamlined dan conflict free ya. Bukan saya nggak akan avoid konflik, tapi sebisa mungkin lebih enak kerjasama dengan orang begitu gitu ya, yang memang kita semangat gitu ya untuk suatu tujuan yang positif. Jadi smooth juga, jadi jalan gitu kan. Jadi we don't waste time juga di hal-hal lain misalnya. Jadi untuk leisure time, what do you usually do? A number of things. I swim a lot gitu ya. I swim a lot. Run, music and travel. Sebenarnya I'm a keen traveler sebenarnya. Jadi masih tetap ada waktu untuk hal kayak gitu ya. Yeah, I think it's really important ya. Dan even more so mungkin saat PhD kadang itu
jadi not always the priority kadang Iya. bagi beberapa orang. Dan tapi itu kan time bound kalau kita bilang ya, pada akhir waktu misalnya setelah 4 tahun orang selesai ya sudah. Tapi if you're in the working world, akademia atau di mana, itu kan bisa very long term gitu ya. Kalau kita nggak balance tuh, sooner rather than later ya burn out ya. I think Gila it's nanti important ya. ya. Burn out ya. Nah, kalau opini Anthony sendiri nih tentang berkarir sebagai dokter di Indonesia, apa nih kira-kira yang kurang sehingga memilih berkarir di Australia aja? Oke. I mean, as a note ya, saya sebenarnya clinically masih very interested dan saya aktif juga gitu ya. Dan saya sih masih kadang-kadang akan balik ke Indonesia mungkin untuk praktek gitu ya. Izin praktek saya masih inilah ya, masih ada gitu ya, masih license. Dan saya rasa sebenarnya ada bagusnya juga untuk praktek gitu ya. Tentu dari segi membantu orang lain ya juga sisi itu ya. Segi it's gratifying to see gitu ya, kita pasien itu improve dan sebagainya. Dan kalau mungkin saya put head saya sebagai akademisi dan peneliti, banyak hal-hal yang kita lihat di lapangan itu yang kenapa begitu gitu kan ya. Itu jadi inform kita juga bahwa ada hal yang kita bisa lakukan nih, kita harus teliti lebih lanjut kadang atau dorong gitu ya ke berbagai stakeholder untuk perbaiki gitu ya, agar akhirnya ya sebenarnya tetap bagaimana kesehatan itu menjadi accessible gitu ya, dan high quality care itu untuk semua orang gitu kan ya. Terutama mungkin kalau dalam aspek di Indonesia. Jadi ada aspek itu juga ya. Jadi itu saling interconnected ya. Saya sih emang ada yang fokusnya hanya mau fully clinician yang fokus fully research, saya sih nggak ke sana ya, maling spektrumnya aja. Dan mungkin sekali lagi, mungkin saya terinspirasi banyak mentor-mentor ya, yang telah dengan mungkin tidak mudah balance itu, di mana risetnya berjalan, mereka ya internationally recognized, tapi kliniknya pun juga sampai puluhan tahun tetap mereka ada aktif berpraktek gitu ya, membantu di aspek itu. Jadi ya itu sih. Iya. Nah kan pasti lah dunia kesehatan itu di negara manapun ada kurang lebihnya kan. Even di sini pun yang udah negara maju ketemu sama dokter spesialis aja susah kan kalau di Australia ini. Kalau di Indonesia ketemu dokter spesialis gampang-gampang aja, kita bisa langsung appointment gitu. Nah menurut Anthony gimana? Apakah di Australia ini lebih baik? Tapi kan kondisinya juga begitu gitu. Apakah malah lebih baik di Indonesia nih? I would say kalau saya sih lihatnya mungkin dari segi kacamata outcome ya. Outcome itu apa? Life expectancy ya, health span orang gitu ya. Tentu waktu tunggu dan sebagainya itu termasuk dalam itu, prosesnya kan ke arah sana. Tapi outcome kan mesti fokus goalnya ya. Dan memang saat ini setidaknya outcome di Australia kesehatannya secara umum ya, dan itu bukan cuma sistem kesehatan tapi lingkungan dan sebagainya lebih baik ya. Selisih kapan ini saya ada presentasi selisih angka harapan hidup saat lahir ya, Indonesia dan Australia 10 tahun kurang lebih. Jadi orang Australia 10 years longer gitu ya. Dan antara lain kalau sistem kesehatan. Sistem kesehatan sini pun memang tidak perfect gitu ya. Kapan ini saya ikutan dengan beberapa dari UNSW, kami diminta pemerintah dan kami membuat laporan terkait bagaimana model of care yang baik buat primary care. Karena kuncinya kadang di primary care gitu ya. Kalau primary care kuat, sebenarnya nggak harus semua ke spesialis karena jumlahnya nggak cukup, it's costly dan jauh lebih mahal itu dan berarti ya? Dan itu tadi we just don't have enough gitu kan ya di sistem. Untuk sistem yang sustainable ya primary healthcare harus kuat. Dan itulah yang di Indonesia saya lihat sekarang banyak perkembangan ya ke arah sana ya, dan harus terus didorong. Walaupun sisi lain mungkin kalau saya perlu katakan BPJS itu sebenarnya cukup baik dalam arti kata akses itu meningkat dengan jauh ya. Saya masih ingat pas ya tahun-tahun dulu masih saya belajar mungkin kedokteran di awal ya, itu ya BPJS dan sebagainya itu kan tidak berjalan ya, dan sebagainya. Jadi belum ada gitu kadang ya. Kalau kita katakan ya sulit. Masyarakat ingin pelayanan, pikir biaya. Masyarakat perlu misalnya operasi katarak, misalnya untuk membuat penglihatan bisa lihat dari buta,
pikir biaya lagi gitu kan, nunggu dan akhirnya kadang terlambat gitu ya. Iya. Sekarang dengan BPJS mereka bisa akses ya. Mereka nggak Iya. perlu mikir itu setelah mereka. Tentu ada tantangan ya, tentu pembiayaan terkait masalah seperti misalnya antrian ya. Tentu di sini pun juga antrian gitu Iya, ya, betul. panjang ya. Dan tidak kalah kadang ya dalam hal itu. Ada aspek-aspek yang memang terkait reimbursement dan sebagainya. Tapi ya itu saya rasa adalah hal-hal yang memang sebagai suatu universal health coverage system yang baru ya, relatively, ya memang akan perlu di-address gitu ya, tapi dalam jangka waktu yang mungkin tidak bisa terlalu cepat ya. Dan sekarang berjalan ke sana. Dan perlu dukungan politik, ya, dukungan pemerintah kalau saya katakan. Tentu BPJS itu di mana-mana di BHC system itu dari premium sendiri sulit untuk di-cover ya. Betul. Tapi perlu dukungan dari dana lain ya, dana pemerintah juga, copay dengan private insurance misalnya kayak di sini dan sebagainya. Kayak gitu ya? Ada kerjasama dengan private co-payment misalnya atau apa namanya co-insurance ya. Misalnya hal-hal seperti itu. Dengan nanti kualitas layanan dalam arti kata kamar rawat dan sebagainya ada dapat tambahan bila mereka ada private. Tapi juga di-cover oleh universal health insurance-nya. Jadi hal-hal seperti itu ya itu mungkin perlu terus selain tadi itu primary healthcare ya, kalau saya lihat itulah sebenarnya kunci ininya. Gimana agar disparitas untuk tenaga kesehatan termasuk ya di sana tidak boleh kalau bisa terlalu jauh dengan rumah sakit gitu ya. Itu suatu hal yang mungkin agak different ya. Memang di sini GP itu adalah spesialisasi. Tapi kalau dikatakan disparity antara GP dengan specialty di sini itu nggak terlalu sesignifikan dalam rasio kalau kita bilang dengan anggaplah dokter umum dengan specialty di Indonesia. GP ini dokter umum ya? Dokter umum ya? Tapi yang spesialis. Mungkin kalau di Indonesia seperti dokter SP KKLP kalau sekarang gitu ya, atau family medicine di beberapa tempat. Tapi tetap saja fungsi itu sebenarnya dijalankan dokter umum, banyak fungsi itu ya di puskesmas misalnya. Jadi mereka juga harus didukung gitu ya, baik finansial maupun non finansial ya, agar banyak lebih interest di sana, agar primary healthcare kita kuat dan itu akhirnya membantu BPJS, membantu pemerintah, membantu agar kesehatan lebih baik gitu ya. Jadi primary healthcare itu kalau di Indonesia tuh kayak puskesmas gitu ya? Salah satunya ya layanan primer intinya lah mungkin kan. Yang lebih mudah diakses, lebih cepat. Harusnya gitu lebih ya? dekat ke rumah-rumah ya, lebih dekat ke ininya apa namanya ke tempat kerja dan sebagainya, mesti lebih banyak gitu kan jumlahnya. Justru itu yang harus diperkuat daripada kemudahan akses langsung ke dokter spesialis gitu ya? Ada tempatnya mereka perlu bisa diakses dan cukup mudah juga kalau memang diperlukan, tapi betul. Agar balance gitu ya, agar sustainable sistemnya. Karena mindsetnya juga banyak berbeda ya. Kalau aku kan memang banyak menghabiskan waktuku dulu kan di Indonesia ya. Jadi kalau ada anak sakit tuh langsung ke spesialis gitu. Sementara kalau di sini kan nggak bisa kayak gitu prosedurnya ya, harus ke GP dulu. GP dulu ya. Ternyata maksudnya adalah untuk memperkuat layanan primary itu. Primary care-nya pun berjalan gitu ya. Ya. Tentu ada pros dan cons terkait itu ya, pasti. Tapi ya akhirnya as a system ya hal itu mungkin lebih sustainable gitu ya, lebih akan bisa bertahan gitu ya. Iya. Dan cost-nya juga lebih rendah ya. Lebih terkontrol ya. Tapi ya akhirnya quality, akhirnya goalnya kan harusnya quality ya, outcome-nya yang harus bagus ya. Nah kalau Anthony kepengen nggak masih untuk ambil spesialis misalnya? Nanti kita lihat. Dipikir nanti gitu nanti ya. kita lihat ya. Nah ya ini sedikit apa ya, aku pengen tahu pendapatmu aja karena kan sempat beberapa kali rame nih soal pendidikan spesialis di Indonesia, ada bullying dan segala macam. Itu kalau menurut kamu kenapa bisa terjadi hal kayak gitu misalnya? Itu banyak faktor ya. Itu sulit untuk digeneralisir kalau saya katakan, mungkin underline itu ya, kompleks. Antara lain ada faktor sistem kesehatannya sendiri tentu ya, antara lain berarti beban kerja gitu ya, beban kerja yang tinggi, tekanan kerja yang tinggi tadi, dan supportnya, resource supportnya dalam arti kata bukan hanya tenaga medis ya, tapi juga kan tenaga kesehatan lain dan tenaga pendukung ya, administrasi dan sebagainya. Hal-hal seperti itu terbatas ya secara relatif. Jadi kalau terbatas beban itu jadi
berpindah kan ke residen ya, antara lain ke residen-residen yang baru masuk, kadang kan seringkali karena mungkin yang senior sudah bersiap-siap mau ujian, ya kan, sudah lebih lama di sana, dan mungkin dulu juga demikian gitu. Jadi itu jadi vicious cycle sebenarnya. Jadi tidak satu titik mungkin ya, kalau kita mungkin root cause analisisnya lah mungkin perlu dilakukan, ya nggak akan satu sumber ya. Ada aspek sistemnya juga, ada aspek individu tentu. Di mana-mana ya pasti ada aja ya people dengan karakter yang tidak bagus sebenarnya ternyata ya akhirnya, dan tidak bisa teamwork, tidak kolaboratif ya, sulit untuk apa namanya menerima pendapat orang lain gitu kan ya, bisa berkomunikasi ya, atau ada tendensi untuk menekan orang lain ya, itu kan suatu hal yang ada di mana-mana gitu ya, dan termasuk di sistem kesehatan gitu ya, itu kan ribuan orang. Tentu ya itu peran dari universitas, dari rumah sakit ya, dan asosiasi profesi untuk membantu menjadi jaring pengamannya. Tapi selain itu ya sistemnya pun juga harus membantu gitu ya, agar hal itu misalnya bisa diperbaiki. Jadi nggak bisa menyalahkan individunya ya atau suatu kelompok, tapi lebih ke sistemnya juga. Termasuk ya mungkin paradigmanya itu yang memang di beberapa tempat itu berbeda. Misalnya kalau di Australia pendidikan spesialis itu semacam kerja ya. Karena sebenarnya mereka sudah dokter. Jadi bukan seperti kuliah yang membayar gitu ya? Ya, betul. Mereka tidak membayar, mereka dibayar karena mereka dianggap kerja. Bayarannya beda dengan spesialis, wajar kan? Pengalamannya memang belum mencapai spesialis. Tapi mereka itu kan sudah dokter, mereka memberi pelayanan. Dan pelayanan itu kan dibayar oleh, kalau di sini misalnya pemerintah atau asuransi lain. Jadi dana itu kan masuk karena ada pelayanan yang diberikan. Jadi salary. Tapi rate salary-nya ada diatur pemerintah, diatur dari tiap daerah, di bawah spesialis berapa persen, dan semakin senior semakin naik. Gitu. Hingga nanti setelah mendekati lulus ya hampir mendekati dari spesialis yang baru masuk, misalnya. Jadi tapi sisi lain selain salary itu tentu ada aspek salary. Saat kita bekerja dimanapun itu ya, ada lebih jelas hak dan kewajiban. Karena ada ikatan kerja, ya hitungannya itu ketenaga kerjaan jadinya masuknya. Bukan guru dan murid kadang ya, tanda kutip. Dan itu agak berbeda gitu ya, secara dinamikanya juga ya. Jadi ada aspek itu yang berbeda mungkin. Itu di Australia aja atau kayak misalnya di Di negara-negara US lain? juga demikian, di UK juga demikian, di Jerman demikian. Iya, beda juga ya berarti konsepnya ya. Saat kalau di Indonesia bener kayak sekolah gitu kan konsepnya. Konsep di sini, besarnya ya. Walaupun yang RS pendidikan sekarang ya, yang berbasis RS pendidikan itu hospital base sudah ke arah sini juga ya. Tapi itu masih sangat terbatas. Dan mungkin kalau seperti itu lebih sehat nggak sih jatuhnya? Akhirnya tentu tergantung banyak faktor tadi ya. Kalau selama hal-hal lainnya masih sama ya dan sebagainya, tidak semudah itu juga. Itu tidak menyelesaikan mungkin seluruh masalah, tapi itu membantu salah satu faktornya di cover, termasuk aspek finansial gitu ya. Salah satu masalah untuk mungkin banyak residen adalah financial stress gitu ya. Betul. Kepada mereka, karena saat pendidikan mereka membayar, mereka tidak ada pendapatan, kadang ya bertumpu ke pihak luar berarti kan. Nah itu financial stress itu juga tentu tinggi banget juga mengganggu ya psikis maupun ya akhirnya action ya masing-masing. Dan itu kalau misalnya berkurang saja sudah membantu juga gitu misalnya. Dan mereka harus achieve kan untuk bisa lulus juga. Jadi selain financial stress juga academic stressnya juga punya berjalan gitu ya. Aku pengen tahu tentang risetnya dari tadi kan membahas sedikit-sedikit tentang riset yang digital health itu. Bisa dijelasin nggak itu sebenarnya tentang apa sih riset PhD-nya Anthony gitu? This PhD saya tadi mungkin saya sudah jelaskan sedikit ya, terkait bagaimana kita mengoptimalkan outcome buat pasien-pasien dengan sesak napas kronis terutama. Itu penyakit-penyakit seperti asma, penyakit paru obstruktif kronik, penyakit jantung ya, gagal jantung, penyakit jantung koroner, termasuk aspek-aspek lain yang lebih psikologis ya, psikogenik, karena kegemukan ya, jadi kurang sedentary, kurang aktivitas, lifestyle causes.
bagaimana kita bagi pasien-pasien ini yang banyak sebenarnya dari data kita ya, kita lihat sekitar 10% dari penduduk itu sebenarnya yang dewasa itu ada. Artinya Di sesak napas Indonesia? di Australia penelitiannya, walaupun tapi kita tidak akan kaget kalau Indonesia juga Banyak, berhubungan dengan karena itu sesak napas berarti kata ya cobalah kita berpikir orang normal sesak napas itu harus saat beraktivitas berat. Banyak orang jalan saja di jalan data 5 menit 10 menit sudah sesak. Naik tangga sedikit sesak. Itu sebenarnya sesak yang harusnya tidak normal ya. Yeah. Jadi bagaimana pada pasien-pasien ini kita assess, kita manage agar outcome lebih optimal, agar mereka bisa aktivitas sehari-hari lebih optimal gitu. Jangan karena itu seringkali habis naik tangga karena sesak, berarti kan oh ya udah kita hindari, kita naik lift. Yeah. Semakin sering naik lift, misalnya anggaplah dalam arti ini, semakin nggak banyak bergerak, tambah berat, tambah sesak. Akhirnya terus sampai akhirnya banyak pasien-pasien yang kadang saya lihat duduk aja sesak, ada tiduran aja sesak gitu ya. Nggak perlu dia beraktivitas. Itu udah berat berarti kalau sampai vicious cycle. Kita mau memutus itu. Dengan cara bagaimana? Kalau saya antara lain, kita mendevelop algoritma manajemen, assessment manage untuk pasien-pasien dengan sesak napas ini, dan juga masukkan ke electronic decision support system, jadi aspek digital health-nya ya. Jadi tentu dengan machine learning kita develop algoritma, masukkan ke dalam itu suatu decision support software kita bilang yang link ke electronic health record. Dan saat ini yang tadi didukung karena pembiayaan dari Australia untuk GP sites di Australia gitu ya, secara nasional kami dibiayai untuk coba implement dan trial. Nanti usernya siapa itu? Usernya ada pasiennya, mereka memberi input. Ada juga aspek dari dokter GP-nya, dan juga dari data yang udah ada di electronic medical record itu kita gunakan. Apa misalnya mereka bisa akses langsung dari aplikasi di handphone gitu? Dari handphone ya, kita saat ini melalui ya. Oh, oke. Jadi apa yang bisa mereka pelajarin dari situ? Misalnya aku punya aplikasinya itu gitu ya? Ini lebih ke nggak aplikasi akhirnya ya, lebih ke web base, lebih mudah jadi. Tentu ada central servernya. Kalau aplikasi yang di dokternya sendiri itu memang terlink dengan electronic medical record mereka. Jadi begitu mereka buka pasien itu, mereka akan dapat rekomendasi. Anggaplah Sofia gitu ya. Sebelum saat sudah booking untuk ketemu dokternya, akan dapat SMS dengan link untuk memasukkan data yang terkait dengan kondisi Sofia. Nanti itu akan di-push ke central server-nya, ke cloud base. Di sana itu akan terkonek ke electronic medical record-nya juga. Jadi data dari dua itu, dengan nanti juga input dari GP-nya saat pasien itu datang dan diperiksa secara langsung, serta hasil-hasil lain, misalnya lab dan sebagainya itu, dikombin bersama dan kita membantu GP-nya memberi probabilitas. Misalnya dengan usia sekian dan gambaran seperti ini, Sofia itu kemungkinan terkena asma, kesempatan X, berapa probability-nya misalnya ya. Dan dari itu, ya GP akan bisa membuat putusan. Dan bila mereka mendukung, nanti kita akan memberi link dan info ke pedoman-pedoman evidence-based guidelines untuk agar mereka mengoptimalkan dan memberi terapi yang sesuai gitu. Dan agar lebih cepat juga untuk mendapat terapi yang sesuai. Karena banyak yang dapat delay ya, termasuk di sini. Jadi lebih cepat juga untuk memutuskan ini sebenarnya probabilitasnya sakit apa dan di treatmentnya seperti apa gitu ya. Betul. Dari data yang saya input misalnya. Dan dari data lain juga ya, dari GPS sendiri dan data lain. Ya. Dan algoritmanya itu di-develop untuk prediksi-prediksi tersebut gitu ya. Iya. Berdasarkan data berapa juta pasien gitu yang kita punya akses. Ya. Dan itu bisa ngehemat waktu si GP-nya juga untuk meriksa ya? Tentu bisa menghemat waktu GP-nya juga. Tapi akhirnya yang kita inginkan adalah biar pasien itu lebih cepat mendapat terapi yang sesuai ya, diagnosa yang sesuai, dan akhirnya outcome-nya lagi yang lebih baik gitu ya. Kalau kayak gitu mungkin nggak usah pakai GP-nya kan? Kalau misalnya udah ada probabilitasnya, tinggal akurasinya mungkin berapa persen gitu ya? Saya sih pasti walaupun saya peneliti digital health AI, tapi saya proponen bahwa
tetap perlu ada human in the loop ya, tetap perlu ada Ya. dokter maupun tergantung untuk aspek apa ya, ada human intinya yang membuat Hmm, putusan. Karena ada betul. aspek-aspek lain yang kita nggak lihat ya, aspek sosial, aspek-aspek lain yang Ya. kadang sulit dikuantifikasi dan sulit untuk Generate di model otomatis gitu ya ya. gitu ya. Dan itu penting dalam praktek Mhm. sehari-hari. Nah itu balik ke my head ya sebagai Mhm. klinisi gitu ya, bahwa ada aspek-aspek itu juga yang nggak Iya. bisa di-replace ya. Dan pentingnya gimana Hmm, saling mendukung gitu ya. Jadi iya. bagaimana digital health AI itu mengaugment dan mensupport dokter gitu ya, ataupun nakes lain gitu ya, Iya. dalam sehari-hari pelayanan yang diberikan. Tapi berarti load kerjanya lebih ringan dong ya sekarang karena udah ada algoritma yang bisa memprediksi gitu. Mereka Membantu iya intinya kan? ya, tentu ada tetap masih responsibility buat make decision gitu ya, Iya. itu yang tetap gak kalah penting. Nah, kalau topik tersebut prospeknya ke depan kira-kira seperti apa? Masih banyak ya, digital health AI di seluruh dunia ya menjadi fokus sekarang kan, dan salah satu research stream utama saya nanti di UNSW akan itu ya. Saya akan memang sedang mengembangkan, kita baru dapat kapan ini ada hibah untuk mengimplementasikan itu di emergency department ya. Bagaimana membantu triase, kalau kita bilang di dunia medis ya, dan bantu dengan AI mentranslate agar culturally dan linguistically right gitu ya, bagi orang-orang misalnya dengan background lain. Jadi bagaimana kalau nanti ke rumah sakit di sini, walaupun kita nggak ada mungkin tenaga kesehatan yang bahasa Indonesia kita bisa Iya bantu juga. translate secara live untuk mereka. Ya, Emang ada feature-nya juga itu? ini Untuk translate? proyek baru, Oh. proyek yang baru kami mulai lagi. Oke. Jadi ada tetap banyak prospek tentu di bidang ini ya. Dan akhirnya intinya goalnya bagaimana semakin berkembang dan digunakan dengan aman ya, agar outcome lebih baik dengan cara juga, tapi dokternya juga dan nakes lainnya lebih happy karena burden mereka berkurang, terutama administrative burden ya. Betul. Administrative burden berkurang. Jadi akhirnya mereka punya banyak waktu dengan pasien. Pasiennya lebih senang, keluarga lebih senang. Iya. Dan ya itu jadi positive cycle gitu ya. Betul. Ya, jadi ya itu stream itu ini, dan stream lain yang saya fokus tentu sekarang ya penyakit paru dan jantungnya ya, dan multimorbidity ya, bahwa semakin banyak pasien itu yang lebih dari satu penyakit. Oh. Misalnya tadi dengan sesak napas, penelitian yang kami publish ya, kami temukan bahwa sekitar 70% mungkin 60-70% itu lebih dari tiga penyakit mereka punya. Nah, itu jadi kan ada hal penting untuk kita, bagaimana terapi yang kita berikan itu bukan hanya fokus ke satu aja, jadi silo. Kita harus bagaimana terapi itu mempertimbangkan ketiga penyakit itu, karena pasien itu ada 3 penyakit itu. Nanti nyembuhin yang satu Ya, nanti satu lagi gitu. kena atau malah yang efek sampingnya jadi yang lain. Bagaimana biar itu menjadi rutin di primary care terutama, dan di setting-setting lain juga. Dan kalau sekarang yang lagi mungkin sedang akan rekrut dan akan mulai itu terutama terkait penyakit paru kronis dan penyakit jantung ya. Terutama misalnya gagal jantung dan sebagainya. Bagaimana terapi menurunkan resiko pasien-pasien penyakit paru dengan obat-obat jantung mungkin dapat meningkatkan outcome mereka yang lebih baik ya. Itu yang sedang perlu diteliti. Kita nggak tahu jawabannya. Dan dimanapun di dunia belum ada yang tahu juga habisnya. Dan untuk AI ini sendiri emang lagi trending ya. Saat ini betul ya, sejak terutama generatif AI ya. Mulai. Terakhir deh nih, apa pesan-pesan untuk para PhD students termasuk saya gitu ya, kalau mau mengikuti jalur karir seperti Anthony gitu. Saya sih nggak rekomend semua untuk mengikuti ya, karena equally important gitu ya. Sebagai sebenarnya seseorang yang sedang menjalankan atau akan menyelesaikan PhD ya, kalau kita katakan itu banyak skill yang didapat itu bisa berguna di berbagai bidang. Nggak harus di akademia ya. Kita perlu juga PhD di pemerintahan, kita perlu PhD di international NGO, di NGO yang lain, civil society. Perlu juga menjadi praktisi di lapangan. Walaupun tentu saya juga praktisi, tapi yang fokus mungkin jadi praktisi di industri ya.
dan di hal-hal lain. Nggak harus semua jadi akademisi. Jadi saya lebih ke mungkin advice-nya adalah ya cari apa yang kamu sebenarnya mau gitu ya, yang kamu ingin coba. Dan kadang advice lain yang saya pernah dapat adalah ya zaman sekarang itu agak berbeda mungkin dari dulu ya. Tidak berarti kita kalau setelah PhD mulai di X, kita akan 50 tahun di X, 30 tahun kerja di X. Betul. Zaman cukup cepat berubah ya. Mungkin setelah 5-10 tahun, bisa saja hal yang kamu lakukan itu mungkin nggak lagi menarik dan berpindah ya. People will have more than one careers mungkin in a lifetime sekarang dibanding mungkin dulu. Betul. Jadi ya jangan takut untuk mencoba gitu ya. Termasuk mencoba mungkin saat lagi sedang PhD ya, karena itu waktu juga yang mungkin walaupun financially not so stable, tapi secara aspek lain cukup stable. Misalnya ada end goal yang jelas ya, dan tergantung lab masing-masing tentu ya freedom itu kadang cukup ada ya untuk mengeksplor. Gitu kan. Jadi itu mungkin ya lebih ke jangan terlalu goalnya jangan satu jadi akademia aja gitu ya. Dan jadi kayak seseorang ya, itu semua orang beda gitu ya juga ya. Ada strengths dan ini masing-masing ya. Dan saya sendiri misalnya, tentu di akademia saya sendiri ada co-found startup, saya itu klinisi ada backgroundnya, saya pun aktif menjadi konsultan gitu ya untuk research translation ya dengan kolaborasi interdisiplin gitu ya, dengan orang engineering, orang business school dan sebagainya. Jadi itu hal lainnya mungkin ya, explore yang di luar bidangmu juga dari PhD. Nggak harus lanjut di exactly the same stuff. Betul. Tentu boleh, dan saya kebetulan begitu. Part of my work berlanjut, tapi banyak juga hal-hal lain kan tidak. Nggak semua. Banyak hal sekarang di health system dan sebagainya itu kan lebih luas daripada mungkin saat di PhD, and that's fine. Betul. Oke, thank you very much. Makasih juga buat teman-teman udah nonton. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye-bye. See ya.